Raden Trunojoyo adalah salah satu tokoh pemberontakan terbesar di tanah Jawa pada abad ke-17. Ia lahir dari kalangan bangsawan Madura dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan intrik politik serta pertarungan kekuasaan. Trunojoyo dikenal sebagai sosok pemberani yang memiliki cita-cita untuk membebaskan rakyat dari penindasan. Sejak kecil, Trunojoyo sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia banyak belajar tentang strategi perang dan filsafat kepemimpinan dari para pendeta dan guru-guru di Madura. Pengaruh besar dari lingkungan sekitar membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam berpikir. Pada masanya, Kerajaan Mataram berada dalam cengkeraman politik yang kuat dari VOC, Verinik de Oost-Indische Compagnie. Campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan membuat banyak bangsawan dan rakyat kecil merasa tertindas. Trunojoyo tidak tinggal diam melihat kondisi ini dan mulai merancang perlawanan. Trunojoyo mulai mengumpulkan para pengikutnya dari berbagai lapisan masyarakat. Ia tidak hanya merekrut para prajurit, tetapi juga petani, nelayan, dan rakyat kecil yang merasa tertindas oleh kekuasaan Mataram dan VOC. Dengan keahlian militernya, ia melatih mereka menjadi pasukan yang kuat dan disiplin. Pada tahun 1674, Trunojoyo mengangkat senjata melawan kekuasaan Mataram yang dipimpin oleh Amangkurat I. Ia mengandalkan strategi perang gerilya dan serangan mendadak untuk melemahkan kekuatan lawannya. Dalam waktu singkat, pasukannya berhasil merebut beberapa wilayah penting di Jawa Timur. Keberhasilan awal ini membuat nama Trunojoyo semakin disegani. Banyak bangsawan yang kecewa terhadap Mataram kemudian berbalik mendukungnya. Hal ini semakin memperbesar kekuatan pasukan Trunojoyo dan menjadikannya sebagai ancaman besar bagi Mataram. Pada tahun 1677, Trunojoyo berhasil merebut ibu kota Mataram, Pleret. Amangkurat pertama terpaksa melarikan diri dalam keadaan yang sangat memalukan. Keberhasilan ini menandai puncak kejayaan Trunojoyo dalam perjuangannya melawan Mataram dan VOC. Setelah berhasil menduduki Pleret, Trunojoyo mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan memerintah dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Ia menghapus pajak yang memberatkan petani dan menolak dominasi VOC dalam perdagangan. Keputusan ini membuatnya semakin dicintai oleh rakyat kecil. Namun, keberhasilan Trunojoyo tidak bertahan lama. VOC yang merasa terancam mulai mengerahkan kekuatan besar untuk menumpas pemberontakannya. Mereka bersekutu dengan Mataram dan mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Kapten Spilman dan Sultan Haji dari Banten untuk menghancurkan kekuatan Trunojoyo. Meskipun menghadapi tekanan besar dari pasukan gabungan VOC dan Mataram, Trunojoyo tidak menyerah begitu saja. Ia memindahkan pusat pertahanannya ke pedalaman Jawa Timur, menggunakan medan yang sulit untuk melancarkan serangan gerilya. Pasukannya memanfaatkan hutan-hutan lebat sebagai tempat persembunyian sekaligus basis serangan. Di tengah situasi sulit ini, Trunojoyo menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Ia tetap mampu mempertahankan semangat pasukannya, meskipun mereka kekurangan makanan dan senjata. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berhasil memukul mundur pasukan VOC dengan serangan mendadak yang tak terduga. Sementara itu, hubungan antara VOC dan Mataram mulai retak karena perbedaan kepentingan. Trunojoyo mencoba memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya. Ia menjalin aliansi dengan beberapa kelompok pemberontak lainnya,
termasuk para bangsawan yang kecewa dengan Amangkurat II, penerus Amangkurat I. Namun, perjuangan Trunojoyo akhirnya menghadapi hambatan besar ketika beberapa sekutunya mulai berkhianat. Beberapa bangsawan yang sebelumnya mendukungnya beralih pihak karena tergoda oleh janji-janji VOC dan Mataram. Pengkhianatan ini membuat posisi Trunojoyo semakin terjepit. Pada tahun 1679, pasukan VOC dan Mataram berhasil melacak lokasi persembunyian Trunojoyo di Kediri. Dalam sebuah pertempuran besar, pasukan Trunojoyo berhasil dikalahkan. Ia sendiri akhirnya ditangkap oleh pasukan gabungan tersebut. Penangkapannya menandai akhir dari perjuangan panjang melawan dominasi VOC dan Mataram. Setelah ditangkap, Trunojoyo dibawa ke Kartasura, ibu kota Mataram yang baru. Ia diperlakukan sebagai tawanan perang dan dihadapkan pada Amangkurat II. Meskipun berada dalam kondisi yang sulit, Trunojoyo tetap menunjukkan keberanian dan martabat sebagai seorang pejuang. Trunojoyo akhirnya dijatuhi hukuman mati atas perintah Amangkurat II. Eksekusi ini dilakukan dengan cara yang sangat kejam untuk memberikan pesan kepada siapa saja yang berani melawan VOC dan Mataram. Namun, kematian Trunojoyo tidak memadamkan semangat perlawanan rakyat Jawa. Banyak yang menganggap Trunojoyo sebagai pahlawan yang rela mengorbankan segalanya demi membela rakyat kecil. Legenda tentang keberaniannya terus hidup di hati masyarakat Jawa, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Trunojoyo dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Perjuangan Raden Trunojoyo menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak akan pernah padam, meskipun menghadapi kekuatan besar seperti VOC. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, keteguhan hati, dan keadilan dalam menghadapi segala bentuk penindasan. Meski perjuangannya berakhir tragis, nama Trunojoyo terus dikenang dalam sejarah sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penindasan. Banyak catatan sejarah dan karya sastra yang mengabadikan kisah perjuangannya. Hingga kini, kisahnya menjadi inspirasi bagi para pejuang keadilan di berbagai bidang kehidupan. Di Madura, Trunojoyo dihormati sebagai pahlawan lokal yang keberaniannya melampaui batas-batas tradisional. Tradisi dan cerita rakyat di sana sering kali mengangkat sosoknya sebagai contoh keberanian dan tekad. Tempat-tempat yang pernah menjadi basis perjuangannya kini dijadikan situs bersejarah yang menarik banyak pengunjung. Selain itu, perjuangan Trunojoyo juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kesetiaan. Pengkhianatan yang dialaminya menjadi peringatan bahwa perpecahan dapat melemahkan perjuangan, tak peduli seberapa besar kekuatannya. Pesan ini relevan bagi siapa saja yang berjuang demi perubahan dan keadilan. Kematian Trunojoyo, masyarakat Madura dan Jawa tetap meneruskan perjuangan melawan penjajahan dalam berbagai bentuk. Banyak pemimpin lokal yang terinspirasi oleh semangat Trunojoyo mulai bangkit melawan dominasi VOC di daerah mereka. Para pengikut Trunojoyo yang tersisa melarikan diri ke wilayah-wilayah terpencil untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dalam cerita rakyat, mereka dianggap sebagai roh pejuang yang terus menjaga keadilan. Kisah ini menjadi simbol bahwa perjuangan tidak pernah benar-benar berakhir. Tradisi perlawanan yang dipelopori oleh Trunojoyo menjadi fondasi bagi gerakan-gerakan perlawanan berikutnya di Nusantara. Semangatnya tetap hidup dalam setiap langkah perjuangan rakyat melawan ketidakadilan hingga masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Kisah Raden Trunojoyo adalah sebuah pengingat tentang betapa berharganya semangat perjuangan dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Perjalanan hidupnya yang penuh liku memberikan pelajaran berharga tentang pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian untuk melawan penindasan. Meski hidupnya berakhir tragis, perjuangan dan semangat Trunojoyo tetap hidup dalam kenangan kolektif bangsa Indonesia. Ia adalah simbol perlawanan dan keteguhan hati, yang terus menginspirasi generasi berikutnya untuk berani memperjuangkan kebenaran. Semoga semangat Raden Trunojoyo selalu menjadi teladan bagi kita semua dalam menjaga keadilan, kebenaran, dan persatuan. Kisahnya bukan hanya sekadar cerita sejarah, tetapi juga sebuah warisan yang harus kita jaga dan hargai.